Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Salam ngalunteuy. galutuy. Mungkin kalian udah pada tahu beliau sangat menarik untuk sejarahnya. Kita campur Sundawanya ya. Ya, menjulah sampul Sunda menaknya. Nah, Yuk, gaskeun. Oke, seperti biasa, sehat. alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sebelumnya hatur nuhun meureun nya. Siap. Nya biasa sumping ka dieu langsung ka rorompokna. Yang belum subscribe dulu channel saya Rian Tumben Channel. Biasa dikenalkan domisili sama nama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sandi ya. Nah, domisili Banjaran. Tapi semua orang sering dipanggil Mongol. Gitu. Lingi di mana? Asli Linggi mah di Garut, salah satu asli Linggi mah orang tua di Garut. Ya. Karena kecil di Banjaran, maksudnya di istilah nama di Kukut lah, diurus minggu. Tapi udah beberapa tahun kemudian baru tahu bahwa itu bukan jadi istilah mah anak Kukutan lah. Dicari Bisa juga broken home udah ya, awal mulanya seperti itu lah. Orang tua angkat lah, tapi tahu itu sudah gede. Tapi asli Banjaran. Asli Banjaran. Jadi buat namanya Akang ini Kang Sandi ya, sering dipanggil juga Kang Mongol, itu boleh tahu ya naon gitu artinya. Jadi dulu Mongol campurnya ya campurnya jadi bala waktu tahu bahwa itu bukan karena korban broken home itu ya, karena tahu itu bukan ibu saya. Di situ baru mulai dalam artian ya sering ribut karena bisa bikin kerusuhan lah. Akhirnya ada seorang temen senior saya, kakak saya, dia bilang, anjir main ribut wae jika orang Mongolia. Jika orang Mongolia gitu. Awalnya kenapa disebut Mongol? Ya awalnya dari situ. Karena sering bikin kerusuhan waktu dulu, bikin onar lah. Waktu kecil, tapi waktu kecil ya orang Mongolia sampai sekarang akhirnya nela ya Mongol gitu. Ben. Lingi di mana? Ayeuna buat kalau untuk sekarang saya diem di Kampung Sirasari di Carik. Pilih anu bade silaturahmi nya. Mangga welcome dah. Insyaallah siap. Ya harus di bumi nantinya. Nah, saya juga pengen tahu tentang sehari-hari kehidupan. Kalau sehari-hari Kali-kaliku ya, kalau sehari-hari sih, kalau awal mula kenapa ini sehari-hari pekerjaan atau awal mula dari terjun awal. ke lapangan awal mula ya. Dari awal. Oke. Karena ya itulah makanya jadi ternyata korban broken home itu nggak enak. Betul. Nah, saya di sini di Sirnasari, diem di Sirnasari. Ibu saya yang anu ukut saya almarhum sudah meninggal. Beliau ibu angkat sebenarnya saya nggak tahu sudah SMA kelas 3 dari tetangga kalau itu bukan ibu kandung. Tapi teramatnya pas udah besar, udah SMA
dari tetangga, mungkin sudah kira-kira beliau mau meninggal, tapi kasih sayangnya ya sama lah, tidak dibeda-bedakan dengan yang lainnya. Nah disitulah baru maksudnya orang yang jati diri sorangan, di mana ini orang usah bener aja, bapak orang usah bener. Nah Tapi tahu udah face to face sekarang awalnya sebelumnya 8 tahun kemudian baru ketemu. Nah disitulah mulai awal mula kenapa menjadi seorang broken home itu tidak enak, dari A ke B ke C. Padahal saya dididik di sini sama orang tua angkat saya tuh benar-benar yang ahli agama, ataupun yang nggak pernah lepas dari ibadah, nggak tau lah yang namanya komori ributan mah jauh ruas gitunya, ruas karena udah tahu di situ 7 tahun hidup sendiri. dari tahun berapa? Dulu waktu kasar tahun 2001 2002 udah ya maksudnya bau memangnya nakal gitu ya. belum nakal dulu. Maksudnya kemana ya tujuan orang ya? Lagi bingung gitu. Bingung karena belum menemukan ibu asli, belum menemukan sahabat bapak. Akhirnya ketemulah dulu di Kopo waktu itu sama Mas Husno kalau masih ada. Salam ya. Mas Mas Raga, Mas Husno, boleh disebutkannya? Boleh. Anak-anak GBR dulu waktu pertama awal bisa kenapa nemu makan nasi dari 7 tahun itu, nemu makan yang ya awalnya ketemu sama mereka dulu di Kopo 4 tahun 5 tahunan lah di rumah Mas Kusno. Sampai sekarang saya akan lupa jasanya. Mas Bet juga salam ya. Berjasa nyanyi di kehidupan orang-orang itu. sangat berjasa, termasuk Bang Elke, ketua umum GBR sekarang ya. Salam hormat dari saya dulu gitu. Jadi menurut pertamanya masuk biasa disebut gangster lah ya Awal mula ke GBR lah ya 90 derajat berubah. Awalnya dari dididik benar-benar di dia lah, dididik orang ya, karena maaf ya, orang yang dididik saya orang terhormat di sini, orang yang bisa dibilang terhormat di kampung ya. Kakek seorang lurah, ibu seorang guru sekolah. Kalau sudah kira-kira mau meninggal, akhirnya dipertemukan dengan ibu asli saya pada tahun waktu itu pada tahun 2016 di Pasar Baru. Waktu itu ternyata ibu kandung dan bapak saya itu orang berada. Waktu itu sempat saya pengen karena ngerasa ada mana sih gitu, kurang gerletik gitu, mana disebut gitu lah. Sampai timbul mau nyalo jubila ya ya lain contohnya ya rasa benci terlalu gitu. Karena tetap dari ngandung bapak nunggu juga dinten. Oke, 2016 saya sampai punya niatan mau bunuh kedua orang tua saya. Pada masanya mungkin aja. Gitu. Sambil biasa tuh. Siap santai. Nah, 2017 pas kita udah ketemu, tapi kita udah ngerasa kayak bukan selain juga indung serangan, karena kumanya digedekeun di dia yang sewa nya indung anu di dia sewa. Akhirnya mencari jati diri sendiri sampai ke Garut yang baheula lah
karena ngilmu ABC dan sebagainya lah. Terus kau papai udah awalnya. Sampai di Cibatu 4 tahun kumaha carana orang yang jadi preman ABC dan sebagainya lah. Pokoknya 2017 saya kena hukuman waktu itu. Punten maaf ya, bukan sombong, bukan apa. 2017 saya masuk ke lapas. Pasal seberapa Kak? Waktu itu kena pasal 170 pemukulan, adalah di beberapa tempat. Di skipnya ya. Nah, ketemulah seorang dulu masuk M waktu teroris Cigondewa, zaman di Cigondewa, sama Mas Warto. Saya nggak akan lupa sama beliau, dimana mengajarkan cara memuliakan yang tadinya saya mau membunuh ibu dan bapak saya karena saya merasa mereka tidak bertanggung jawab dengan saya, gitu. Yang akhirnya saya dikasih pengetahuan masuk 2016, mereka ngasih pemasukan yang luar biasa, bahwa ternyata beliau bilang di kontrak di dunia ini nggak ada yang sehat, teman, terkecuali ibu dan bapak. Jadi Di situ ya jadi berpikir deh gitu. di sini, kalau kamu mau jadi pemimpin, rajakan dan ratukanlah kedua orang tuamu, maka akan aku rajakan. Mantap. Nah, akhirnya di situ saya berpikir, mulai di situ mulai memaafkan. Tahun 2017 saya keluar, saya pulang ke rumah. Oh berarti kenapa Ate masuk polsek pada tahun pertama? Masuk polsek 2016. Kalau masuk polsek ini sebelumnya sering karena sering udah hampir 13-14 tahun lah. Kalau 2016 Ya. pas lanjutnya 2016 di Polres, kena di Polres 2016, ketemu vonis waktu itu 1 tahun. Ketemulah sama kakak-kakak yang luar biasa, yang tadi masuk yang tanda kutip mereka bilang teroris, tapi dalam artian mereka juga menyesal apa yang mereka lakukan. Ternyata menjadi seorang teroris itu nggak enak, jadi salah dan cara belajar kita bisa. Eta balik nerusnya kan Ate pertama ke polsek 2017. Pertama pisan gitu. Awal Subjek hukum. Awal pertama tahun 2014 Polsek Banjaran. Nah itu kan Ate pasti ngedon lah. Soalnya lu pertama teh ada down dah. Enggak, justru dulu karena masa kerlabil-labil jadi merasa jadi kebanggaan tersendiri. Kalau polsek teh lain ngedon. Jadi ngadon bagi edan gitu lah cekas sarana. Ngadon bagi edan 2015 keluar, 2016 masuk lagi polsek karena ada keluarga yang masih sayang atau teman-teman akhirnya menguruskan bisa beres lagi. Tapi nggak ada titik jerahnya tuh karena ya masa labil sih, kumaha sih ngerasa anjing. Jadi awal keluar teh langsung wah ngegeber deh gitu. Langsung ngegeber. Cuman 2016 karena waktu itu fatal banget, kesalahannya fatal bisa. Masuklah langit LP. Awal pertama masuk lapas Jelekong 2016, tahun 1 tahun, di luar 3 bulan. 2017 masuk lagi. Waduh. Kelamanya di luar aja. 3 bulan. Karena merasa belum ada tujuan, belum ada tujuan nih kemana orangnya, udah kemana gitu kan. Yang akhirnya 2017 masih ketemu lagi masuk M. Ilmu yang tadi yang dibilang rajakanlah kedua orang tuamu, maka akan kurajakan kamu, itu udah jadi Allah katanya dia saya pelajari, ternyata betul. Saya pulang 2018 awal, saya cuci kedua kaki orang tua. Ternyata
hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa dalam artian alhamdulillah Dari rezeki atau kumaha? dari rezeki. Dari Ya dari rezeki kalau rezeki gimana cara kita usaha jeung doa meureunnya tapi sampai titik ayeuna meureun nya rezeki mah meureun tercukup. alhamdulillah Tercukup. jadi proses yang menjadikan saya seperti ini alhamdulillah luar biasa ya, dari perjalanan sampai ke titik sampai seperti ini yang luar biasa kalian luar biasa pisan alhamdulillah gitu. Sampai 2018 keluar saya ketemu temen namanya Kotak. Waktu itu saya sempat dulu gabung di Buah Batu di Kordon sempat pegang pasar Kordon sama Kotak dulu. Bau ini juga tahu lah awal pertemuan Bau ini di situ. Awal pertemuan Bau Windu dulu di situ 2016 kalau nggak salah. Anniversary tanggal berapa sih Mon waktu itu? 2018 ya. Awal pertemuan Bau Windu 2016. Nah 2018 saya diajak Bau Windu. Kita gabungnya waktu itu ya di Briges. 3BR dari tahun seberapa? Kalau di JBR dari udah lama sih Rian dari tahun 2002. Oh ya 2002 waktu Wisma di Jerang tahu Moncos yang sekarang Bakso Perawan itu. Oh iya. Nah, dulu itu tempat kita kumpul Base camp. Sampai tahun seberapa? 2002. Sampai tahun 2008 2009-an lah. Baru ketemu Kang Windu gitu. Enggak, ke Garut dulu 2014 di Kordon nguasai ya, pegang pasar sama yang namanya Kotak. Bahkan sama Bau ini juga punten Bah seperti bentolnya Bah bolanya. Tapi masa lalu tapi Bau ini luar biasa bisa ngajak kita kolaborasi bersama, yang ngajaklah ini nama ngajak bergabunglah di organisasi Briges. Waktu itu alhamdulillah ikut acara anniversary ya gitu ya teman-teman ya, sama 4 pilar yang di Gedung Sate ya. Sampai dipoto sama ketua 91 Adoni ya. Iya alhamdulillah. Salam buat Kakanda Tati Briges. Lami meureunnya lami. Dulu sempet apa ya, karena bukan ego ya, karena dulu sering ada yang namanya dulu kan Briges A, Briges B, Briges C, sempat mendirikan yang namanya Briges Gengiskan Untuk di Banjaran. Termasuk saya junioritas nggak ada senioritas. Kita di situ bersama mendirikan namanya Briges Gengiskan dulu. Lumayan alhamdulillah ternyata. Tapi pro kontra kan ada ya, semakin besar komunitas badai semakin kenceng ya, akhirnya saya juga tidak mau mengklaim kalau Briges itu saya yang punya. Karena apa? Karena ada yang lebih dulu sebelumnya, akhirnya karena kebanyakannya dipakai negatif sampai saya dipanggil dulu Polres Rego sampai Polrestabes, Polda dipakai. Jadi baju gingseng itu dipakai ya 365, 363 dan sebagainya. Karena saya tidak mengajarkan untuk ke sana. Nah, yang akhirnya saya bubarkan. Tujuh masih gangster sebenarnya. Dulu mah ya belum jatuh ormas gitu. Belum masih gangster, pure gangster asli. Masih daya orangnya kan. Seram dulu mah gitu. Gitu. Jadi tetap ini nama
siapa sih sih nu hayang sih kira-kira nyarangnya. Terus Jadi intinya ya perjalanan hidup awalnya dari broken. Jadi cita-cita dulu saya bertanya sama Mas Ebong yang waktu di terus itu, Mas gimana sih supaya nggak takut sama manusia? Jawabannya cuma satu, saya pengen ketemu sama Tuhan. Berarti tujuan saya kembali caranya orang baik dulu. Tapi kalau sekarang sih udah takdir kan perjalanan nasib perjalanan takdir udah ketentuan ya. Saya kuratana misalnya. Kuratana dengan itu masa lalu lah. Ya. Jadi pada intinya yang masih ada orang tua yang masih komplit, sayangi orang tua kalian. Karena apa? Korban broken home itu nggak enak. Kesan dari yang udah mengalaminya ya Asli nggak enak banget. Nah, Sampai sekarang saya belum pernah merasakan yang namanya masih rasanya dicium hidung gitu. kasih sayang ti orang tua. Ya akhirnya derajat berubah. Nu tadinya orang diajarkan agami jadi 90 derajatnya. Kumangke lah. Keos Keos lah dipaskeun kumangke